Salam dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur karena kita tetap setia kepada Tuhan, sebab Tuhan lebih setia kepada kita. Amin, saudaraku. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak terhingga adanya, yang begitu dalam, yang memperhatikan kami, dan Engkau selalu mengajar kami sesuatu prinsip hidup yang harus kami ikuti untuk lebih menyatakan iman percaya kami kepada Tuhan. Bahkan untuk membuat kami lebih benar di hadapan-Mu, kami harus belajar kebenaran firman-Mu, sebab kebenaran-Mu itulah dasar hidup kami untuk dijalani pada setiap masa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pribadi kami. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan terjadi. Engkau melakukan mukjizat-Mu di dalam situasi-situasi tersebut. Dan kami percaya dengan kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu hari ini sampai selamanya. Berkati kami, supaya telinga kami dapat mendengar kebenaran-Mu, supaya hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan bertumbuh secara subur di dalam hidup kami, sehingga kebenaran itu menguasai kami, dan kami tetap melihat Engkau sebagai Allah yang selalu memberikan kami pertolongan pada setiap waktu dan pada setiap masa, tidak kira waktu baik ataupun kurang baik, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa baik, menjaga kami dan menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membuka di dalam Markus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 6, berkata demikian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang ataupun membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudaraku, ini merupakan suatu peristiwa penting bagi Yesus, di mana Yesus sekali lagi kembali ke bait Allah. Kalau melihat perkataan ayat 1 tadi menyatakan bahwa Yesus kembali lagi ke bait Allah, jelas bahwa pada hari Sabat Yesus selalu pergi ke bait Allah. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang kelima kali di mana Yesus ditantang oleh orang agamawan, yaitu orang Farisi. Karena dalam ayat 2 menerangkan bahwa mereka sedang mengamati Yesus untuk melihat sesuatu yang salah terhadap pengajaran Yesus, dan mereka coba mencari kesalahan untuk menuduh Yesus bahwa Yesus sedang mengajar sesuatu ajaran yang tidak benar ataupun melanggar hukum Sabat mereka. Ini merupakan peristiwa yang sangat penting. Mengapa saudaraku? Karena Yesus sedang berhadapan dengan orang yang sedang menentang dia, sedang berhadapan dengan orang yang sedang mencari kesalahan terhadap diri Yesus, terhadap pelanggaran yang akan Yesus lakukan pada hari Sabat. Pernah di dalam bagian firman Tuhan lain, pernah orang Sanhedrin menyuruh orang untuk melihat Yesus dalam pengajaran Yesus, untuk melihat apakah ajaran yang Yesus ajarkan itu adalah ajaran yang sesat, ajaran palsu, karena mereka berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Kehadiran Yesus ini menjadi ancaman besar bagi mereka, sebab mereka melihat bahwa peraturan hari Sabat mereka selalunya Yesus langgar. Tetapi bukan langgar sembarangan, tetapi suatu kebenaran yang kita harus tahu adalah Yesus sedang menyatakan kebenaran tentang agama, tentang beragama kepada mereka.
Dan dalam kisah ini kita akan melihat ciri-ciri agama yang benar yang Yesus mau tunjukkan kepada mereka di dalam rumah ibadat tersebut. Saudaraku, kita dapat melihat bahwa usaha mereka untuk mencari kesalahan Yesus ini boleh terjadi di dalam kehidupan gereja pada hari ini, di mana gereja sebenarnya tempat untuk melayani, tempat untuk menolong orang, tetapi banyak orang berusaha untuk mencari kesalahan pemimpin-pemimpin, mencari kesalahan orang-orang yang sedang mereka anggap sedang membawa suatu perubahan ataupun suatu tata cara ataupun suatu cara yang mereka anggap telah bertentangan dengan atur cara ibadah ataupun atur cara yang mereka anggap sudah menjadi rutin dalam pelayanan di dalam kehidupan mereka. Sama seperti orang Farisi, mereka mau melihat Yesus sedang melakukan suatu pelanggaran pada hari Sabat karena mereka selama ini harus ikut peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan undang-undang yang telah dilakukan sepanjang masa. Tapi kehadiran Yesus itu menjadi suatu ancaman bagi mereka, sebab kebanyakan yang Yesus lakukan selalunya melakukan sesuatu perkara yang mereka anggap telah melanggar hukum agama mereka. Saudaraku, kalau sebut tentang agama, banyak agama di dunia ini, dan banyak agama yang menganggap agama mereka lebih benar. Termasuk kita sebagai orang Kristen juga menganggap agama kita lebih benar. Tetapi saudaraku, kita akan melihat keadaan sekarang ini bila COVID-19 melanda, di mana itu diistiharkan sebagai pandemik, di mana suatu wabak, suatu virus yang sangat menakutkan, memaksa semua organisasi, baik kerajaan ataupun NGO, ataupun gereja-gereja, ataupun rumah-rumah ibadat, setiap agama ditutup, terpaksa ditutup disebabkan untuk menangani agar tidak merebaknya virus tersebut. Sehingga pada saat ini, dalam 3 bulan ini, kita tidak kembali ke rumah ibadat, tidak kembali ke gereja. Mengapa saudaraku? Karena kita harus berkurung, kita harus berada dalam rumah. Karena ada keadaan yang perlu dikawal oleh Kementerian Kesehatan ataupun oleh kerajaan. Sehingga kita harus berada di rumah dan terpaksa beribadah di rumah dan tidak berada dalam gereja. Saudaraku, banyak agama sekarang ini, bila PKPP dan ada SOP, syarat-syarat untuk kita layak ataupun kita berada dalam gereja ataupun dalam rumah ibadat, ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk kita patuhi. Dan banyak gereja berusaha untuk kembali, tidak sabar-sabar untuk kembali ke dalam gereja, ke rumah ibadat. Mengapa? Sebab mereka rasa sepertinya dalam rumah ibadat ataupun dalam gereja mereka akan mengalami kehadiran Tuhan ataupun mengalami situasi persekutuan yang hangat dengan saudara-saudara seiman, dan itu merupakan suatu kerinduan sebab sudah menjadi lumrah kebiasaan hidup sepanjang berjemaat ataupun bergereja ataupun beragama. Itu adalah suatu perasaan ingin berkumpul semula. Saudaraku, kita dapat melihat dalam bagian firman Tuhan sebentar tadi, bahwa bila mereka berkumpul seperti kebiasaan hari Sabat, Yesus hadir di situ, dan Yesus sedang menunjukkan kepada mereka suatu tata cara ibadah yang harus ada di dalam agama mereka, yaitu agama orang Yahudi, yang menganggap lebih benar dari semua agama lain, bahkan juga mereka menganggap diri mereka lebih benar daripada orang-orang lain. Dan orang Farisi yang sedang melihat kesalahan Yesus ini adalah perhatian kita, dan Yesus mengajar mereka tentang ciri-ciri agama yang benar yang harus mereka tahu, harus mereka mengerti, harus mereka terima. Dan kita dapat melihat yang pertama, ciri agama yang benar yang Tuhan tunjukkan di dalam ayat 3 menyatakan bahwa kesediaan untuk berdiri itu merupakan ciri agama yang benar. Di dalam ayat 3 itu mengatakan, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Saudaraku, Yesus memperhatikan orang yang mati sebelah tangan itu. Dia sangat tahu bahwa orang itu memerlukan pertolongan, dan Yesus meminta dia untuk berdiri di tempat dia sedang duduk. Dan waktu dia berdiri, Yesus minta dia untuk
melangkah ke tengah-tengah kumpulan di dalam rumah ibadat itu, dalam bait Allah itu. Dan orang itu langsung berdiri, langsung melangkah, berada di tengah-tengah kumpulan tersebut. Saudaraku, ini merupakan kesediaan untuk berdiri bila Yesus meminta, maka orang lumpuh itu yang memerlukan pertolongan, sekian lama memerlukan pertolongan, dan Yesus tahu keperluannya mau disembuhkan, maka Yesus meminta dia untuk berdiri dan berada di tengah-tengah. Saudaraku, kesediaannya inilah yang membuat kita melihat ciri agama yang benar adalah kesediaan untuk berdiri. Karena kesediaannya untuk berdiri di tengah-tengah orang ramai itu akan menerima ejekan ataupun bantahan. Tetapi orang lumpuh ini sangat yakin, sangat percaya akan kuasa Tuhan, sehingga dia tidak takut lagi untuk melangkah, berada di tengah-tengah, walaupun diejek, walaupun ada orang Farisi, terutama orang yang menganggap mereka lebih beragama sebab mereka mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Tetapi suatu keadaan yang tidak dan jarang berlaku, di mana Yesus meminta orang itu datang hadapan, datang di tengah-tengah, dan orang itu mengikut arahan Yesus. Itu bukti, itu merupakan ciri agama yang benar. Berdiri, sedia berdiri, kesediaan berdiri bila Yesus meminta kita berdiri. Meminta kita melakukan sesuatu, meminta kita bertindak, meminta kita untuk melangkah dari kebiasaan-kebiasaan kita. Tidak lagi dikawal, tidak lagi dikuasai, tidak lagi diikat oleh pikiran-pikiran, peraturan-peraturan. Dan kesediaan untuk berdiri itu dapat juga digambarkan seperti bila mana Yesus berbicara kepada Anda dan saya, minta Anda bertobat, bertobat. Bila Yesus meminta Anda untuk tampil ke hadapan, tampil ke hadapan. Bila Yesus meminta Anda untuk melakukan sesuatu, lakukan, sebab Anda mempercayai kata dan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Itu merupakan perkara yang sangat luar biasa. Tuhan mengajar ciri agama yang benar, yaitu kesediaan untuk berdiri bila Yesus meminta. Berarti Anda tidak perlu risau dengan apa kata orang, tapi Anda mempercayai siapa yang sedang berbicara kepada Anda, yaitu Yesus Kristus. Mempercayai Yesus, mempercayai kuasanya, mempercayai kemampuan Yesus, mempercayai pribadi Yesus. Itulah agama yang benar, di mana fokus hidup kita adalah Yesus, pribadi Yesus, dan kita tidak perlu rasa takut terhadap apapun kata orang. Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mungkin membuat kita lebih selesa, tetapi bila Yesus menyuruh untuk datang, bukan kebiasaan seseorang yang lumpuh tangan dan juga berada di tengah-tengah, sepertinya suatu perkara yang sebenarnya bertentangan dan juga boleh menjadi suatu perdebatan besar kepada orang Farisi yang menganggap mereka lebih beragama. Tetapi Yesus tahu keperluan orang yang lumpuh tangan ini, dan dia meminta orang itu datang, dan orang itu datang. Itu merupakan kesediaan untuk berdiri menurut apa yang Tuhan minta. Dan orang ini mempunyai kepercayaan iman yang sungguh kepada Yesus, dan dia datang di tengah-tengah. Saudaraku, hal ini juga terjadi dalam kehidupanmu. Bila Anda mau mempercayai Tuhan Yesus sebagai orang yang berkuasa, pribadi yang berkuasa, yang boleh menolong engkau, engkau tidak perlu memperhatikan sekitarmu. Engkau melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus yang sedang memanggil engkau. Apapun situasimu yang sedang engkau alami, bila Yesus meminta engkau datang, datang. Tidak perlu segan silu, Anda harus datang. Dan itu merupakan ciri agama yang benar, yaitu berani dan sedia untuk berdiri bila Yesus meminta. Amin. Dan kita dapat melihat di dalam ayat 4, saudaraku, ciri agama yang benar yang Tuhan Yesus tekankan kepada orang yang menganggap diri orang-orang Farisi ataupun orang yang berkumpul di bait Allah itu. Di dalam ayat 4 menerangkan tentang suatu ciri yang Yesus tunjukkan kepada mereka adalah agama yang benar, adalah melakukan kebaikan dan menyelamatkan nyawa orang. Dan kita dapat melihat di sini masalah yang sedang dihadapi oleh orang yang mengatakan, yaitu orang Farisi yang menganggap diri mereka lebih beragama karena peraturan. Mereka mempunyai masalah, yaitu masalah melanggar peraturan, terutama pada hari Sabat.
Dan kita dapat melihat dan tidak dapat menafikan keberadaan Yesus dimanapun Yesus berada. Banyak orang datang, berpusu-pusu orang datang mencari Yesus, mau bertemu dengan Yesus. Apatah lagi pada hari Sabat, di mana ada orang yang memerlukan pertolongan dan dia ingin disembuhkan oleh Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa bila Yesus melakukan perkara yang luar biasa, menolong orang, melakukan kebaikan, maka itu disebut pelanggaran oleh orang yang menganggap beragama, yaitu orang Farisi, orang Yahudi, di mana mereka menganggap Yesus telah melanggar peraturan dan menganggap Yesus tidak benar, bahkan menganggap Yesus mengajar sesuatu yang tidak benar. Sehingga di dalam ungkapan Yesus di dalam ayat 4 ini mengajar kita bagaimana ciri agama yang benar itu. Dan ciri agama yang benar yang Tuhan Yesus ajarkan adalah melakukan kebaikan dan menyelamatkan nyawa. Agama bukan peraturan, bukan amalan-amalan, bukan undang-undang. Kalau kita menganggap bahwa agama yang kita percayai, yang kita anuti, terutama kekristenan, kita ada peraturan-peraturan, ada pentadbiran, ada undang-undang yang kita anggap tidak boleh dilanggar, maka itu bukanlah agama yang benar. Tetapi ajaran Yesus itulah yang benar, yang menegakkan kebenaran di dalam agama supaya agama itu menjadi benar. Sehingga Yesus bertanya kepada mereka yang sedang mengamati dia, yang sedang mencari kesalahannya. Yesus menyoal mereka dengan dua soalan yang boleh menjadi suatu perkara yang membuka minda mereka sebenarnya tentang agama yang benar. Yesus bertanya kepada mereka dengan suatu soalan, dengan soalan yang pertama berkata, apakah yang sah? Apakah yang dibenarkan? Apakah yang harus dilakukan pada hari Sabat? Melakukan kebaikan atau kejahatan? Saudaraku, Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuh, kuasa untuk menolong, kuasa yang luar biasa memperhati setiap orang yang perlu ditolong. Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuh. Dan bila Yesus tahu ada seorang yang memerlukan pertolongan, tetapi dia tidak melakukan kesembuhan dan tidak menolong orang itu karena hari Sabat, karena hukum hari Sabat tidak boleh melakukan sesuatu walaupun berbuat baik. Kalau Yesus menahan kebaikan hatinya untuk menolong orang itu, maka sebenarnya Yesus melakukan kejahatan. Tetapi bagi orang Farisi, orang Yahudi, mereka berpikir di sebaliknya, yaitu tidak perlu menolong orang walaupun orang itu sakit, tidak perlu melakukan kebaikan pada hari Sabat, karena hari Sabat adalah suatu hari yang mereka anggap lebih suci daripada hari-hari lain. Tidak boleh berbuat apapun, bahkan melakukan kebaikan. Tapi Yesus bertanya kepada mereka, apakah sah? Apakah yang diperbolehkan? Melakukan kebaikan atau kejahatan? Berarti Yesus siap melakukan kebaikan untuk menyembuhkan orang itu, karena dia tahu bahwa melakukan kebaikan itu adalah perbuatan yang harus dilakukan setiap hari, setiap masa, tidak diikat oleh hari Sabat. Amin, saudaraku. Dan soalannya yang kedua, saudaraku, dalam ayat 4 tadi, dia berkata kepada mereka, bertanya kepada mereka, mana yang sah, mana yang diperbolehkan, mana yang harus dibuat pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa ataupun membunuh? Soalan kedua ini Yesus ajukan kepada mereka untuk melihat sejauh mana mereka memahami tentang agama yang benar. Yesus berkata, yang mana diperbolehkan, mana yang betul, menyelamatkan nyawa ataupun membunuh? Saudaraku, bila Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangan tadi, mereka orang Farisi yang beragama ini menganggap perbuatan Yesus itu melanggar peraturan hari Sabat, dan mereka menganggap itu tidak benar, tidak baik, dan tidak betul. Tapi Yesus bertanya kepada mereka dengan soalan yang kedua ini, manakah yang diperbolehkan, menyelamatkan nyawa ataupun membunuh? Saudaraku, kamu tahu, kita tahu di dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Yesus mengetahui di dalam hati mereka bahwa mereka merancang membunuh Yesus,
Mereka sangat benci Yesus. Mereka merancang untuk melakukan sesuatu, tindakan dan perbuatan untuk menantang, bahkan mau membunuh Yesus. Saudaraku, Yesus bertanya dengan soalan kedua ini, menyatakan bahwa mereka sedang merancang pembunuhan dan mereka menghalalkan pembunuhan walaupun pada hari Sabat. Saudaraku, bayangkan di dalam rupa yang alim, luaran mereka. Sepertinya orang yang memang tidak ada kesalahan. Tetapi Yesus mengetahui dalam hati mereka ada niat membunuh Yesus, ingin membunuh Yesus. Berarti Yesus berkata, yang mana dibenarkan? Menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan pertolongan ataupun membunuh pada hari Sabat. Ternyata Yesus mengajar mereka bahwa mereka yang sedang merancang untuk membunuh Yesus, ternyata mereka melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi, sebab di dalam hati mereka ada rancangan yang tidak baik pada hari Sabat. Saudaraku, kalau Anda benar-benar berpegang kepada peraturan-peraturan agama, peraturan-peraturan gereja yang telah dibuat, dan Anda tidak boleh keluar daripada peraturan tersebut. Tetapi kalau Anda melihat ada keperluan untuk menolong sesiapa seperti mana Yesus, Anda harus melakukan kebaikan itu. Anda harus melakukan kebaikan dan menyelamatkan nyawa lebih penting daripada peraturan. Dan Anda benar-benar memiliki agama, ciri agama yang benar itu, yaitu melakukan kebaikan dan menyelamatkan nyawa. Tetapi jika Anda merasa benar, tetapi di dalam hati Anda mau ada rancangan membunuh, membenci, bahkan mengumpat, bahkan mencari kesalahan seperti orang Farisi tadi, Anda bukanlah orang yang beragama, bukan orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mengajar orang Farisi yang menganggap mereka beragama, tapi dalam hati mereka mau membunuh Yesus. Berarti menghalalkan pembunuhan, tindakan pembunuhan dalam rancangan minda mereka. Mereka sebenarnya bukan beragama. Agama mereka adalah agama luar, tidak ada dalam hati mereka. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Bapa surgawi akan masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, para agamawan mereka terus berkata, terus menyerukan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, tidak menjadi jaminan bagi mereka untuk masuk dalam kerajaan surga. Sebab Yesus mengetahui niat hati mereka itu ada niat jahat yang sangat jahat, yaitu mau membunuh Yesus. Mereka itu tidak ada keselamatan dalam diri mereka. Oleh itu saudaraku, Anda dan saya harus tahu ciri yang kedua ini, yaitu melakukan kebaikan dan menyelamatkan nyawa orang pada setiap hari. Tidak ada peraturan yang mengikat Anda. Berbuat baik, menyelamatkan nyawa orang, itu lebih penting dari segala peraturan. Amin saudaraku. Yesus telah membuktikannya, dan Yesus melakukannya, dan dia mengajar orang Farisi yang menganggap mereka lebih benar. Dan ciri yang ketiga saudaraku, ciri agama yang benar dalam ayat 5. Kita melihat dalam ayat 5, yaitu Yesus berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Saudaraku, di dalam ayat 5 ini menjelaskan ciri yang ketiga, di mana Yesus benar-benar marah. Maksudnya kemarahan yang benar terhadap kesalahan dan kejahatan. Saudaraku, Yesus berduka cita, bersedih melihat situasi di mana hati mereka yang begitu degil, keras hati, tidak mau tunduk, tidak mau patuh, dan tidak mau diubah. Yesus sangat marah sehingga Yesus memandang mereka, kata firman Tuhan. Saudaraku, Yesus boleh marah. Dan kita berpikir menjadi orang Kristen tidak boleh marah-marah. Saudaraku, Kristen apa? Kalau kita melihat kejahatan, ketidakbenaran, dan kita tidak memarahi ataupun kita tidak memperbetulkan keadaan itu, kita berdiam diri, kita bersekongkol, kita menjaga hati orang. Saudaraku, Yesus tidak mengajar hal demikian. Dia tahu bahwa mereka sedang berada dalam suatu kejahatan, kekerasan hati, kedegilan hati, tidak mau diubah. Yesus memberi penekanan bahwa harus dimarahi, harus memarahi mereka, membenci perbuatan mereka. Saudaraku, pernah terjadi Yesus menunggang balikkan meja di pelataran rumah Allah, sebab mereka sedang berdagang. Orang sedang berdagang di situ, saudaraku, menajiskan rumah Allah. Itu memang benar tindakan Yesus. Dia tidak peduli apa kata orang.
Dia masuk, dia menunggang balikan. Saudaraku, kebenaran, kemarahan yang benar ini harus ada dalam kehidupan saudara. Bila kita berada di tengah-tengah masyarakat, berada di mana-mana tempat, di tempat pekerjaan kita, dalam keluarga, dalam gereja, di mana sekalipun, kita nampak ketidakbenaran, kita nampak kejahatan, kita nampak kesalahan, kita layak untuk marah. Tetapi bukan marah orang itu, tetapi marah perbuatannya, memperbetulkan mereka seperti mana Yesus sedang memperbetulkan orang Farisi yang menganggap mereka lebih benar, tetapi sebenarnya mereka melakukan kejahatan. Alasan kemarahan Yesus memang kuat. Dia sangat marah disebabkan mereka keras hati, berdegil hati. Dia marah sebab mereka tidak percaya akan kuasanya, sedang mereka melihat, menyaksikan mukjizat Tuhan selalu berlaku. Yesus marah sebab mereka benar-benar tidak mau merendahkan diri, kesombongan agamawi mereka. Tuhan sangat marah, dan Tuhan benar-benar mau memperbetulkan agama mereka, memperbetulkan amalan mereka, bahwa mereka sedang melakukan kejahatan sebenarnya. Dan Tuhan mau mereka benar-benar bertobat, kembali kepada asas prinsip ajaran yang benar, yaitu harus benar-benar membenci kejahatan. Sekarang kita melihat ciri agama yang benar yang keempat di dalam ayat 5, penghujung ayat 5. Di ujung ayat 5 berkata demikian. Ia, yaitu Yesus, berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saudaraku, ciri agama yang keempat di dalam ayat 5, penghujung ayat 5 ini adalah mengembalikan manusia ke arah yang utuh dan sempurna. Maksudnya, Yesus berkata dan bertindak, bercakap dan bertindak, itu merupakan agama yang benar, ciri agama yang benar. Yesus, bila dia melihat situasi dan kejahatan dalam hati setiap orang Farisi yang sedang mengamatinya, ternyata orang yang sakit dari sejak lama, tidak tertolong-tolong, dan mereka juga melarang untuk melakukan apapun kebaikan pada hari Sabat, dan orang itu tidak tertolong. Tetapi Yesus tahu keperluan orang itu sangat memerlukan pertolongan dan kesembuhan. Yesus meminta orang itu, berkata, ulurkanlah tanganmu. Saudaraku, waktu orang itu mengulurkan tangannya, saudaraku, apa terjadi? Firman Tuhan berkata, maka sembuhlah tangannya. Saudaraku, kamu boleh bayangkan, orang yang sedang lumpuh tangan, yang sudah cacat, mengalami kecederaan, tidak tahu bagaimana bentuknya, dan kebiasaannya bila tangan sudah cacat, mengalami kecederaan, susah untuk diulurkan. Tapi bila Yesus berkata, ulurkan tanganmu, saudaraku, apa terjadi? Orang itu dengan mempercayai kata Tuhan, dia mengulurkan tangannya. Saudaraku, mana yang lebih berkuasa dalam kehidupannya pada saat ini? Perkataan Yesus itulah yang lebih berkuasa. Dia tidak lagi mengindahkan. Dia mungkin sudah lupa bahwa dia sedang lumpuh, tetapi dia mau kesembuhan. Dan dia keinginannya adalah mempercayai kata Tuhan. Dan bila Yesus berkata, ulurkan tanganmu, saudaraku, imannya telah membuat dia mampu mengulurkan tangannya yang lumpuh tadi, tangannya yang cedera, tangannya yang begitu tidak mampu melakukan apa, bahkan menggerakkannya pun sukar. Tetapi bila Yesus berkata, ulurkan tanganmu, dia mengulurkan tangan. Dengan iman percaya dia mengalami kesembuhan, saudaraku. Saudaraku, menyembuhkan orang, mengembalikan situasi manusia ke arah yang utuh, ke arah yang sempurna, adalah ibadah yang sejati. Saudaraku, Yesus membuat pelayanan ini. Dia tahu bahwa orang itu memerlukan tangan yang sehat, supaya dia bekerja, supaya dia dapat menampung kehidupannya, supaya dia dapat nafkahkan hidupnya, supaya dia dapat bekerja mendapat gaji. Yesus tidak membiarkan orang itu berada dalam keadaannya mungkin meminta sedekah ataupun rasa malu dengan orang lain. Yesus menyelesaikan masalah, dan agama yang benar adalah mengembalikan manusia itu kepada yang utuh dan yang sempurna. Saudaraku, banyak orang di luar sana yang menghadapi masalah.
di mana mereka memerlukan pertolongan, di mana mereka mengalami masalah dalam kehidupan, di mana mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Bahkan mereka juga malu untuk meminta pertolongan daripada orang lain. Tetapi suatu perkara saudaraku, bahwa mereka perlu dibantu, mereka perlu ditolong. Saudara, bila engkau mempunyai kepekaan secara rohani, ada akan nampak keperluan itu, keperluan secara fisikal, keperluan secara rohani yang perlu ditolong. Maka Anda mampu mengembalikan situasi manusia yang Tuhan cipta itu ke suatu keadaan yang utuh, yang sempurna, yang lengkap, yang mana orang itu dibebaskan dari masalah-masalah hidupnya. Dan bila mereka dibebaskan dari segala masalah hidup, fisikal dan juga rohani mereka, maka mereka mampu bekerja untuk Tuhan, maka mereka mampu untuk melayani Tuhan, maka mereka mampu bergerak lebih agresif, lebih bersemangat untuk melakukan segala kebaikan, sebab mereka mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan melalui Anda dan saya. Dan itu saudaraku, kita harus mengembalikan manusia dari keadaannya yang sukar kepada keadaan yang lebih sempurna, lebih utuh, lebih baik. Dan hal itu adalah ciri agama yang benar yang Tuhan tunjukkan. Sehingga kata Yesus dengan tindakannya adalah bukti dan ciri agama yang benar, mengembalikan keadaan manusia kepada keadaan yang utuh dan sempurna. Orang itu sudah sembuh dan dia mampu bekerja. Itu adalah hal yang paling penting. Mungkin rekan-rekan Anda yang mempunyai bisnis, pekerjaan yang terjejas selama COVID ini. Saudaraku, banyak bisnis yang terjejas, banyak gereja juga yang terjejas, banyak juga keluarga yang terjejas dari segi finansialnya, dari segi kesehatannya, dari segi emosinya. Banyak mereka mengalami situasi-situasi yang sangat berat pada saat ini. Bahkan termasuk Anda dan saya mungkin berada dalam suatu situasi yang sama. Tetapi suatu perkara saudaraku, bahwa Tuhan boleh menolong, Tuhan Yesus boleh menolong, dan melalui Anda dan saya, kita boleh menolong orang, mengembalikan mereka pada suatu keadaan yang lebih sempurna, lebih utuh, dan Anda menjadi tangan-tangannya Tuhan untuk menolong mereka. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir, ciri agama yang benar yang Tuhan tunjukkan di dalam ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudaraku, di dalam ayat 6 itu menyatakan ciri agama yang benar yang Tuhan nyatakan pada bagian ini yang terakhir, yaitu agama yang benar bukanlah tipu muslihat dan yang merosakkan. Saudaraku, Yesus memberi penekanan bahwa agama yang benar itu bukanlah tipu muslihat dan yang merosakkan. Kita dapat melihat ayat 6 tadi menyatakan bahwa mereka keluar, yaitu orang Farisi keluar dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Saudaraku, setelah Yesus menegur mereka, setelah Yesus berulang kali menyatakan kebenaran-kebenaran tentang ciri agama yang benar dengan perbuatan, dengan cara dan pengajaran Yesus, maka orang Farisi merasa tidak mau menerima teguran Yesus tersebut. Malah mereka terus dengan niat jahat mereka merancang sesuatu yang lebih berat untuk membunuh Yesus. Bahkan mereka membentuk dan bersekutu dengan Herodian, yaitu pengaruh politik. Saudaraku, dalam kehidupan kita hari ini juga terjadi perkara yang sama, dan itu selalu berlaku di dalam gereja. Itu selalu berlaku di dalam agama. Dan hal itu tidak sepatutnya berlaku dan terjadi, karena itu pernah berlaku waktu Yesus menegur orang Farisi yang menganggap bahwa mereka lebih benar. Dan kebenaran-kebenaran yang Yesus nyatakan tentang ciri-ciri agama yang benar itu mereka tidak dapat terima, sebab mereka menganggap bahwa Yesus sedang melanggar hukum Taurat. Saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus benar-benar menyelidiki dan mengerti tentang ciri agama yang benar yang Tuhan telah tekankan, supaya kita jangan terjerat dan terperangkap dalam suatu sikap yang mana membuat kita berada dalam suatu amalan peraturan-peraturan yang mengikat kita.
bila kebenaran firman Tuhan melalui siapa-siapa pun menegur kita, kita tidak akan menjadi seperti orang Farisi yang terus mempunyai jahat dan juga merancang sesuatu yang boleh merosakkan dan meminta pengaruh dari pihak luar, yaitu dunia politik. Saudaraku, kita akan kembali semula ke dalam gereja dan kita akan beribadah bersama. Dan kita tidak tahu bila masa tamatnya PKP ataupun SOP ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan, bergantung kepada situasi negara kita dalam menangani dan berhadapan dengan COVID-19. Dengan itu, saudara dan saya harus melihat ciri-ciri agama yang benar yang Tuhan telah tekankan, supaya kita tidak akan menjadi seperti orang Farisi yang tidak mau menerima nasihat dan kebenaran dan teguran firman Tuhan oleh Yesus sendiri. Dan itu melalui kebenaran firman Tuhan ini kita telah belajar tentang ciri-ciri, beberapa ciri agama yang benar. Yang pertama, kesediaan untuk berdiri. Bila Yesus meminta sesuatu kepada kita, kita langsung berdiri, kita bertindak, kita meresponi, dan Tuhan benar-benar mau melakukan sesuatu perkara. Kesediaan kita berdiri untuk mempercayai Tuhan, mempercayai kuasa-Nya, mempercayai diri pribadi Yesus, itu adalah hal yang paling penting. Jika ada orang yang mungkin mengejek kita, tapi Anda mempunyai kepercayaan kepada Yesus, seperti orang lumpuh tadi, dia berdiri dan dia melangkah ke tengah-tengah, dan itu merupakan suatu pendirian dan kehendak-Nya untuk tetap mempercayai Yesus yang sedang dia hadapi, dan perintah Yesus untuk meminta dia datang ke tengah-tengah. Kesediaan untuk berdiri. Yang kedua adalah ciri agama yang benar, kata firman Tuhan, adalah melakukan kebaikan dan menyelamatkan nyawa orang. Walaupun memang kita tahu bahwa apa yang Yesus lakukan adalah menyelamatkan, bahkan melakukan perbuatan baik supaya orang yang lumpuh itu benar-benar dapat disembuhkan, tertolong. Yesus melakukan kebaikan pada hari Sabat, tetapi dikatakan oleh orang Farisi bahwa Yesus sedang melanggar hukum Taurat. Kita tidak boleh teragak-agak untuk melakukan kebaikan. Kita harus melakukan kebaikan dan berusaha untuk menyelamatkan nyawa manusia. Nyawa orang itu lebih penting daripada peraturan. Ciri agama yang benar yang ketiga itu adalah kemarahan yang benar terhadap kesalahan dan kejahatan. Yesus benar-benar marah kepada orang Farisi yang masih berdegil hati, berkeras hati. Yesus marah sebab mereka berbuat jahat, merancang pembunuhan terhadap Yesus. Dalam hati mereka menghalalkan. Kemarahan yang benar terhadap kesalahan dan kejahatan. Dan yang keempat adalah ciri agama yang benar yang kita belajar sebentar tadi, adalah kita mengembalikan manusia kepada keadaan yang utuh, yang sempurna. Tadi orang yang lumpuh itu, dia tidak dapat bekerja, dia tidak dapat menggerakkan tangannya, tapi Yesus dengan berkata, ulurkanlah tanganmu. Dan orang itu mengulurkan tangan sehingga terjadi kesembuhan. Berarti Tuhan berkata dan bertindak, dan kita perlu mengembalikan keadaan manusia kepada keadaan yang utuh dan sempurna di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan yang terakhir adalah tidak ada niat jahat, tidak ada tipu muslihat di dalam diri kita, rancangan kita untuk menantang siapa-siapa. Dan tidak ada usaha dan rancangan untuk merosakkan community. Karena orang Farisi tadi, mereka berusaha untuk merancang sesuatu tipu muslihat untuk mempengaruhi orang lain, dan juga mendapat pengaruh yang lebih besar dari dunia politik, dan mereka mau menentang Yesus. Berarti bila Anda tahu tentang ciri-ciri agama yang benar ini, bila Anda tahu tentang ciri-ciri agama yang benar ini, maka Anda berusaha untuk tidak terperangkap di dalam agama yang tidak benar, amalan agama yang tidak benar. Tetapi Anda perlu tahu bahwa agama yang benar harus memiliki Yesus, memiliki ajaran Yesus, dan akan membuat Anda hidup dalam agama yang benar. Karena pribadi Yesus dalam hidupmu, pribadi Yesus dalam kehidupan jemaat, pribadi Yesus dalam kehidupan
bermasyarakat, kehidupan Yesus ada dalam kehidupan setiap pribadi, dan juga ajaran Yesus ada dalam kehidupan setiap pribadi. Kehidupan kita dipenuhi dengan ajaran Yesus, maka Anda dan saya menjadi orang yang beragama, dan agama yang Anda amalkan adalah agama yang benar, sebab Yesus dan ajarannya ada dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dan hamba sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih atas pengajaran tentang ciri-ciri agama yang benar. Tuhan, terima kasih supaya kami jangan terperangkap dan terjerat untuk melakukan amalan agama kami, peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh manusia. Tapi suatu perkara, biarlah kiranya kami benar-benar berusaha sungguh-sungguh untuk hidup di dalam mempercayai Tuhan, bahkan melakukan kebaikan dan menyelamatkan orang lain, melayani mereka dan membantu mereka di dalam memulihkan keadaan mereka secara fisikal dan rohani, supaya kami menjadi tangan-tangan Tuhan. Oh Bapa di surga, biarlah kiranya kami siap ditegur, seteguran apapun yang melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami siap untuk menerima setiap teguran itu, supaya kami faham bahwa teguran kebenaran firman Tuhan itu adalah benar-benar membentuk kami, dan tanda Tuhan mengasihi kami bila kami ditegur, dan kami akan dibentuk dalam jalan Tuhan, kebenaran Tuhan. Dengan itu Bapa, saya doakan seluruh jemaat Tuhan akan mengalami kuasa pemulihan daripada Allah sendiri, sehingga kami tidak akan berpikir tentang bergereja, berjemaat, tetapi kami berpikir tentang pribadi hidup kami, sejauh mana kami mengasihi Tuhan dan melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, supaya ada niat, supaya niat-niat yang jahat, tipu muslihat yang ada dihancurkan, dibuang dari hidup kami, supaya bila kami kembali berjemaat dan kembali ke dalam gereja, dalam bait-Mu, maka kami akan benar-benar mengasihi Engkau, mengasihi sesama, dan kami melihat Engkau sebagai Tuhan dan Kepala gereja, dan juga sebagai Tuhan yang memelihara kami, sebagai Tuhan yang menuntut kami hidup dalam kebenaran-Mu, dalam ajaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya kami dikuatkan bersama melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa. Amin.